Hai, Assalamualaikum. Nama aku Rosita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih pentingnya aplikasi keuangan negara dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengelola keuangan negara maupun selaku pengguna anggaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara merupakan segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dimiliki oleh negara sehubungan dengan hak dan kewajiban, serta segala sesuatu yang berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Proses pengawalan keuangan negara dapat berupa monitoring, terus berupa perencanaan, kemudian berupa pengawasan, dan lain sebagainya. Ini juga proses akuntansi yang menyertai dalam proses pengeluaran maupun penerimaan uang negara. Proses ini harus kita jaga. Salah satunya dengan aplikasi keuangan negara. Apa sih tujuannya menggunakan aplikasi keuangan negara? Aplikasi keuangan negara merupakan salah satu alat untuk kita memudahkan monitoring, kemudian pencatatan, penyimpanan data, dan pengolahan data tersebut, mulai dari tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa mengetahui aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan dalam suatu satuan kerja. Misal, pertama, kita dalam KPPN dilakukan menggunakan aplikasi Omspan. Aplikasi ini digunakan untuk memonitoring SP2D yang diterima oleh KPPN. Dengan begitu, kita dapat mengetahui mana saja aplikasi SP2D yang diterima dan mana saja yang belum diproses maupun sudah diproses dalam suatu tahun anggaran. Selanjutnya, dalam proses pengelolaan keuangan negara berupa pelaksanaan anggaran, itu juga terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam praktiknya. Di antaranya yakni karena Indonesia memiliki struktur geografis berupa negara kepulauan. Selain itu juga persebaran penduduknya juga tidak merata. Oleh karena itu ada pemukiman yang sudah berupa kota maupun ada juga yang tertinggal berupa desa. Dan disinilah letak celah kelemahannya. Jadi ada beberapa bendahara-bendahara yang untuk menyampaikan SPM saja harus menyeberangi sungai maupun menempuh jarak yang sangat jauh untuk dapat ke KPPN terdekat. Oleh karena itu, disinilah pentingnya peran aplikasi keuangan negara. Dengan aplikasi keuangan negara, bendahara dapat menyampaikan SPM hanya dengan di kantornya saja, tanpa harus menempuh jarak yang sekian jauh atau menempuh medan yang sangat terjal. Seperti itu. Selanjutnya, aplikasi ini juga berguna untuk memudahkan monitoring. Seperti yang saya katakan tadi, kita dapat memonitoring apa saja yang telah dikeluarkan maupun yang telah diterima oleh KPPN selaku gerbang keluar masuknya uang negara. Selanjutnya, selain manfaat itu juga terdapat manfaat berupa efisiensi waktu. Kenapa? Karena melalui aplikasi keuangan negara, kita dapat mencetak laporan-laporan keuangan yang kita butuhkan dalam suatu tahun anggaran maupun anggaran-anggaran yang telah berlalu dengan hanya menggunakan satu klik dibandingkan dengan kita membuat satu persatu laporan keuangan tersebut. Contoh saja, laporan setoran bendahara, laporan setoran pajak bendahara yang harus dilakukan dengan waktu yang panjang apabila harus mengetik satu persatu. Namun dengan aplikasi yang bernama SAS, kita dapat mencetak laporan tersebut dengan hanya satu kali. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan dalam instansi pemerintah. Aplikasi-aplikasi ini terbagi menjadi aplikasi perencanaan, pelaksanaan, dan untuk monitoring dan evaluasi. Yang pertama, untuk perencanaan. Untuk perencanaan, kita dapat menggunakan aplikasi berupa RKAKL, SPK, maupun TPNBP. RKAKL merupakan aplikasi yang digunakan untuk membantu Satker dalam menyusun rencana kerja anggaran dalam satu tahun anggaran yang akan berjalan. Nah, aplikasi ini dapat terintegrasi dengan SPK maupun TPNBP. Nah, aplikasi ini juga dapat terintegrasi dengan aplikasi
aplikasi GPP, di mana aplikasi GPP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat pegawai yang akan digunakan data-data dan informasinya untuk menghitung berapa sih jumlah gaji yang harus dibayarkan dalam 1 tahun anggaran. Nah, aplikasi ini akan dikumpulkan menjadi satu informasinya dalam aplikasi RKKL dan menghasilkan RKKL, yakni berupa dokumen perencanaan berapa sih jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya, dalam pelaksanaan anggaran kita dapat menggunakan aplikasi yakni SAS, Simak BMN, Persediaan, dan aplikasi Saiba. Pertama, aplikasi SAS. Aplikasi SAS digunakan dalam suatu satker untuk mencatat apa saja SP2D, yakni terus SPM dan SP2D yang diterima oleh satu satker dan diterbitkan suatu satker. Yang pertama, aplikasi ini dibagi menjadi modul admin, modul PPK, modul PPSPM, modul bendahara pengeluaran, modul bendahara penerimaan, dan 5 modul ini dapat terintegrasi dan menghasilkan suatu laporan yang sistematis. Pertama, modul admin. Modul admin digunakan untuk mencatat satker yang kita gunakan, lalu kemudian struktur DIPA yang telah disampaikan pada saat perencanaan anggaran, kemudian juga penandatangan, alamat, dan informasi-informasi lain mengenai satker yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan. Yang kedua, yakni modul PPK. Modul PPK ini digunakan pejabat pembuat komitmen untuk membuat SPP. Yang kedua, modul PPK. Modul PPK ini digunakan PPK atau pejabat pengguna komitmen untuk membuat SPP atau surat perintah pembayaran. Surat perintah pembayaran ini dapat berupa penggunaan dari UP maupun LS, dan penggunaan lain bisa dari PNBP. Setelah membuat komitmen, PPK akan membuat SPP yang akan diajukan ke PPSPM untuk diperiksa kembali. Nah, selanjutnya setelah membuat SPP dan mencetak SPP secara otomatis, selanjutnya yang dilakukan yakni menyampaikan SPP tersebut ke PPSPM. PPSPM memiliki modul sendiri, yakni modul PPSPM. Modul PPSPM ini digunakan untuk mencatat nomor SPM yang telah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan tersebut, terbitlah SPM dan kemudian disampaikan ke bendahara untuk kemudian disampaikan ke KPPN. Nah, sebelum itu bendahara akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah itu baru akan menyampaikan ke KPPN. Setelah disampaikan ke KPPN dan KPPN menerbitkan SP2D, bendahara akan mencatat hal tersebut di dalam modul silabi atau modul bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran. Modul bendahara pengeluaran ini akan mencatat apa saja, yakni kwitansi, lalu transaksi, seluruh transaksi yang ada, kemudian pajak dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah mencatat semua tersebut dalam aplikasi, di sana kita dapat melakukan ganti uang persediaan pajak maupun laporan SP2D yang telah dia terima. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan ke aplikasi yang kedua, yakni untuk mencatat aset-aset yang dimiliki oleh suatu satker. Aplikasi tersebut namanya adalah Simak BMN. Simak BMN digunakan untuk mencatat aset-aset yang telah dimiliki maupun yang dimiliki dengan cara pembelian dalam tahun anggaran. Nah, dalam aplikasi ini kita dapat mencatat saldo awal, di mana perolehan-perolehan BMN yang sebelumnya kita dapatkan dari tahun anggaran sebelumnya. Nah, di sini juga kita dapat menggolongkan barang-barang tersebut menjadi 3, yakni KIP, DBL maupun DBR. DBR digunakan untuk mencatat benda-benda atau aset-aset yang berada dalam ruangan. Sementara DBL dilakukan untuk mencatat aset-aset yang di luar ruangan maupun aset-aset tak berwujud. Yang ketiga yakni KIP. KIP ini untuk mencatat aset-aset berupa tanah dan bangunan.
Aplikasi ini dapat menghasilkan laporan berupa laporan neraca, laporan laporan posisi persediaan dari WOPA, dan kemudian dapat menghasilkan laporan-laporan lainnya. Di sini sangat praktis, di mana kita tinggal mengklik satu laporan dan akan muncul semua data BMN yang kita miliki. Selanjutnya ada aplikasi persediaan. Nah, setelah kita mencatat BMN, ada juga aset-aset yang tidak tergolong ke dalam aset tetap, yakni persediaan. Persediaan ini merupakan barang-barang yang digunakan Satker untuk menjalankan tugasnya sebagai barang habis pakai, contohnya kertas, pulpen, dan sebagainya. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mencatat berapa jumlah persediaan yang kita miliki di awal tahun, dan berapa jumlah pemasukan maupun penggunaan persediaan, sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah persediaan yang kita miliki di akhir tahun. Aplikasi ini dapat mencetak laporan persediaan secara otomatis juga, seperti dalam simak BMN. Nah, setelah itu aplikasi-aplikasi ini juga terhubung, sehingga kita dapat mengirim data-data tersebut ke antar aplikasi, misal dari persediaan ke simak BMN. Oleh karena itu, aplikasi ini juga sangat mengefisienkan waktu, sehingga kita dapat bekerja lebih cepat. Selanjutnya ada aplikasi Saiba. Aplikasi ini digunakan untuk mengintegrasikan data-data dari persediaan maupun dari aplikasi SAS. Kita dapat mencetak laporan-laporan seperti LO, LRK, neraca, LPE, dan di sana kita dapat mengetahui berapa sih jumlah total ekuitas yang kita miliki. Dengan aplikasi-aplikasi ini kita dapat sangat mudah untuk melakukan monitoring, di mana apabila SP2D misalnya belum diproses, nah di situ akan dapat kita lakukan di laporan monitoring. Kemudian apabila ada persediaan yang rusak atau hilang, dapat kita ketahui dalam aplikasi persediaan. Selanjutnya untuk BMN, kita dapat mengetahui berapa sih jumlah BMN yang kita terima. Selanjutnya, seluruh aplikasi-aplikasi ini sudah digabungkan dalam aplikasi yang bernama aplikasi Sakti. Aplikasi Sakti ini telah digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mencatat seluruh transaksi-transaksi maupun apapun yang dilakukan oleh suatu Satker dalam Kementerian Keuangan. Aplikasi-aplikasi ini mengintegrasikan seluruh aplikasi sehingga terjadi keselarasan dan memudahkan untuk monitoring. Diharapkan aplikasi ini akan dapat digunakan oleh satker-satker lainnya, sehingga dapat memangkas waktu, kemudian memudahkan monitoring dan evaluasi, dan memanfaatkan uang negara dan barang milik negara semaksimal mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam proses saya melakukan on-job training atau PKL. Dalam PKL saya tidak langsung menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut secara langsung, karena saya ber-PKL di Politeknik Keuangan Negara STAN, di mana pada dasarnya instansi tersebut merupakan instansi pendidikan, dan saya berada di unit yang mengelola akademik, yakni jurusan manajemen keuangan. Oleh karena itu, saya tidak berpapasan langsung dengan penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut. Tetapi dari hasil wawancara saya dengan teman-teman mengatakan bahwa dari KPPN itu menggunakan OMSPAN untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, di situ teman-teman saya menggunakan itu untuk mencatat SP2D yang telah diproses dan memasukkan informasi-informasi apakah ada ataupun tidak data elektroniknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.